Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan utang plus modal, atau debit sama dengan kredit. Hal itu berlaku pada setiap pencatatan jurnal dan akuntansi. Kita mulai dari soal nomor 1. Tuan Kelvin membuka usaha bengkel mobil pada bulan Juli 2020 yang diberi nama Kelvin Service. Selama bulan Juli 2020 terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, Tuan Kelvin menginvestasikan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal usaha. Berarti yang terpengaruh di sini adalah aset dan juga modal. Aset bertambah berupa kas dan modal bertambah. Tinggal kita taruh saja 50 juta dan juga modal 50. Aktivanya 50 juta, pasifanya juga 50 juta. Lalu tanggal 1 lagi dibayar secara tunai sewa gedung ke Nyonya Angelia sebesar 1.800.000 untuk 6 bulan. Berarti akun yang terkait yaitu hanyalah aset, kas berkurang, dan juga sewa dibayar di muka bertambah. Kenapa sewa dibayar di muka bukan beban sewa? Karena sewa ini untuk 6 bulan. Kalau beban sewa itu untuk bulan terjadinya transaksi. Misalnya bulan Juli begitu. Tadi dibayarnya sebesar 1.800.000. Berarti kasnya berkurang 1.800.000. Kita kasih tanda merah kalau berkurang. Lalu saya diberi muka bertambah 1.800.000. Nah, dari sini ada konsepnya. Aktiva 1.800.000 ditambah 1.800.000 min 1.800.000 tambah 1.800.000 yaitu 0. Pasiva juga 0. Berarti aktiva sama dengan pasiva sama-sama 0. Lalu dalam persamaan dasar akuntansi kita berikan saldo di sini. Seperti ini aja. Ini adalah saldo dari masing-masing transaksi. 48.200.000 tambah 1.800.000 yaitu 50 juta. Intinya setiap transaksi harus diperhatikan persamaan dasarnya, yaitu debit sama dengan kredit, atau aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan utang plus modal. Transaksi ketiga, tanggal 3 Juli, untuk menambah modal usaha Mr. Kelvin meminjam uang ke Bank BRI Rp 10 juta. Berarti kas bertambah, utang juga bertambah untuk menambah modal. Ya betul, kasnya bertambah 10 juta, utang juga bertambah 10 juta. Kita tambahkan lagi seluruhnya, dua transaksi terakhir maksudnya dengan saldo, satu transaksi terakhir dengan saldo seperti ini. Yep. Lalu transaksi kelima, transaksi tanggal 5 maksudnya. Mr. Kelvin membeli perlengkapan bengkel dari toko saudara Rp 8.500.000 dengan tunai. Berarti perlengkapan bengkel bertambah berapa tadi? 8.500.000. Kas berkurang 8.500.000. Selisihnya 0 karena pasiva juga 0. Itu juga selalu harus diperhatikan. Kita jumlahkan. Yang bergaris tebal ini yaitu saldonya ya. Saldo setelah transaksi terakhir. Lalu tanggal 6, Mr. Kelvin membeli peralatan bengkel dari toko Nisa 4 juta secara tunai. Berarti akun yang terkait yaitu aset saja, peralatan bertambah, kas berkurang.
peralatan bengkel bertambah sebesar 4 juta. Kas berkurang karena kas berkurang, makanya dikasih tinta merah aja supaya mudah. Sorry. Yep. Selesai. Next, transaksi ke tanggal 7, dibayar biaya iklan ke Jaya Iklan sebesar 700.000, berarti kasnya berkurang. Harusnya ini beban iklan pada kas. Beban nggak masuk di persamaan dasar akuntansi. Pendapatan juga tidak masuk ke persamaan dasar akuntansi. Makanya beban sama pendapatan dimasukin ke modal. Kenapa di modal? Karena min 700 ya. Modal juga berkurang. Kalau beban berarti mengurangi modal. Kalau pendapatan berarti menambah modal. Seperti itu prinsipnya. Jadi aktivanya sama-sama min 700.000, pasifa juga min 700.000. Kita saldo, kita jumlahkan lagi. Ini hasilnya. Lalu tanggal 9, diterima tunai dari pelanggan atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 2.800.000, berarti menambah kas dan juga menambah modal 2.800.000. Juga menambah modal karena pendapatan itu menambah modal. Beban mengurangi modal. Kita tambahkan lagi. Lalu tanggal 10, telah diselesaikan servis mobil PT Agung 2 unit sebesar 8.550.000, baru diterima tunai 5 juta dan sisanya berupa tagihan. Berarti kas bertambah 5 juta karena baru diterima 5 juta. Telah diselesaikan servis, berarti pendapatannya 8.550.000. Kalau dilihat dari jurnalnya ya, kalau di entry jadi kas bertambah 5 juta, modal kas bertambah 5 juta di kredit, piutang kas bertambah 5 juta di debit, piutang bertambah 3.550.000 di debit, modal pendapatan bertambah 8.550.000 di kredit. Karena pendapatan nggak ada jadi ubah jadi modal 5 juta ya. Tadi pendapatannya 8.550.000 ya. Berarti piutangnya selisih dari modal dan juga kas. Ini semuanya bertambah loh. Jadi nggak usah pakai tinta merah. Sip. Lalu transaksi tanggal 12, dibeli perlengkapan bengkel dari toko Makmur sebesar 5.500.000 dengan syarat 5/10 N/30, atau akan mendapatkan diskon 5% jika melakukan pembayaran dalam 10 hari. Karena kita akan melakukan pembayaran dalam 10 hari ini ya tanggal 19, berarti kita langsung mendapatkan potongan sebesar 5%. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapan yang bertambah, perlengkapan bengkel. Jadi tadi tanggal 12 ya, dibeli perlengkapan bengkel 5.500.000, berarti perlengkapan pada utang. Perlengkapannya 5 juta.
sama dengan 5.500.000 dikurang 5%. 5% dari 5.500.000. Kenapa dikurang? Sebenarnya bisa juga nggak dikurang. Ini dikurang ya? Kok merah ya warnanya? Kan bertambah. Terus utang juga sama. Kenapa merah warnanya ini? Kita jelasin dulu. Ini perlengkapannya langsung dapat potongan aja kita nyatetnya, karena ini udah modern. Tapi kalau waktu aku SMK dulu, kita belum nyatat, kami belum mencatat potongannya karena nggak logis aja, belum tahu kapan dibayarnya. Tapi kalau ini kan di soal udah tahu, jadi langsung aja kita potong. Kalau nggak dipotong kan nanti nggak balance ya. Oke, kita saldonya, wah ini transaksi ini nggak mempengaruhi kas, yang lainnya mempengaruhi kas semua. Tanggal 15 diselesaikan servis 3 unit mobil PT Indo sebesar 7.800.000 dan difakturkan untuk penagihan, berarti piutang pada pendapatan. Piutangnya 7.800.000. Pendapatannya juga bertambah 7.800.000. Modal ya. Salah. Ya. Kita tambahkan. Transaksi selanjutnya tanggal 17 diterima kas dari PT Sukses atas servis mobil sebesar 7.500.000, berarti kas bertambah. Kas pada pendapatan ya betul, pendapatan, karena di sini nggak ada PT Sukses itu baru, berarti pendapatan bukan piutang. Kita nggak punya piutang atas nama PT Sukses. Pendapatan menambah modal. Kita jumlahkan lagi. Transaksi selanjutnya tanggal 19 dibayar kas utang kepada TO Makmur tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli itu utang kita kepada TO Makmur itu 5.225.000, berarti utangnya berkurang 5.225. Kok nggak kamera ini? Kita merahin dulu. Lalu utang, wah salah. Kapan? Kas harusnya kas 5.225. Terus utang juga berkurang 5.225. Sama kan, jadi aktiva sama dengan pasipa. Debit sama dengan kredit. Great. Lalu tanggal 21 diterima kas dari PT Agung atas jasa servis mobil. PT Agung tadi selesaikan servis mobil. Utang PT Agung berapa ya? Tanggal 10. Utangnya 3.550.000, berarti mengurangi piutang 3.550, menambah kas 3.550, jadi 0 balance. Ya. Tanggal 23 telah diselesaikan perbaikan kendaraan milik PT Gapura 12 juta, diterima kas 7 juta, sisanya bulan Agustus. Karena baru diterima 7 juta, berarti kas bertambah 7 juta.
karena pendapatannya itu dihitung dari jumlah paling besarnya, berarti 12 juta. 12 juta. Pendapatan menambah modal. Lalu piutangnya berarti selisih dari pendapatan dengan kas yang diterima. Semua ini bertambah, tinggal kita tambahin aja. Sip. Terus tanggal 25 dibayar angsuran ke bank BRI Rp 500.000 dan bunga bank 50.000. Kalau di jurnal berarti utang pada kas 500.000, beban bunga pada kas 50.000. Ya betul sekali. Jadi kita mengeluarkan kasnya 550.000. Bentar, kita kes 550.000. Utang kita berkurang 500.000. Dimin juga berarti. Utang sini ya, utang 500.000. Terus itu beban bunga itu mengurangi modal, berkurangnya 50.000. Wow. Tuh. Sekarang kita tambahin. Lalu transaksi selanjutnya tanggal 27 Juli dibayar gaji karyawan sebesar 3.700.000, berarti beban gaji pada kasnya berkurang 3.700.000. Beban gaji mengurangi modal, berarti modal juga berkurang. Next. Lalu tanggal 29 dibayar beban listrik 750.000 dan air 200.000, berarti mengurangi kas sebesar 950.000. Dan juga mengurangi modal sebesar 950.000 karena ini beban. Sedikit lagi, sudah maghrib, sudah sore. Tanggal 30 diketahui nilai perlengkapan bengkel 2.500.000. Transaksi ini tidak mempengaruhi kas. Beban perlengkapan pada perlengkapan, berarti perlengkapan berkurang 2.500.000. Perlengkapan ini 2.500.000 karena beban perlengkapan mengurangi modal, berarti 2.500.000. Di sini, taruh di sini. Terus terakhir adalah saldonya. Nah, untuk menentukan apakah transaksi kita balance atau tidak, tinggal kita tambahkan total aktifanya berapa ini, dan juga total pasifanya berapa, harus sama. Kita cek sum keseluruhan 5 ini, terus tuh ini sum. Wah, kok beda sih? Bentar. Kayaknya salah, typo deh kayaknya. Typo. Ini kebesarannya. 12 juta. Betul. 7.500.000. Oh, ini typo. 1 juta harusnya. 1 juta atau 10 juta ya? 10 juta. Tanggal 3 kan?
enggak, tanggal 3 untuk menambah modal 10 juta, betul yang tadi, tapi ini salah. Yap, udah balance 90 juta 250 ribu. Terima kasih. Silakan subscribe ke channel saya jika berkenan. Channelnya hampir 1000 subscribers. Beginilah hasil dari latihan kali ini, yaitu persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.